Halo Halo guys, guys. kembali lagi bersama kita di channel Dua Kepala Satu Otak. Oke, pada episode kali ini kita akan membahas mungkin sudah beredar di media sosial, di berita-berita bahwa sedang terjadi gempa bumi di NTT ya. Ya, Nah, pada kesempatan kali ini saya bersama Mas Mariano. Beliau adalah salah satu keluarga yang terdampak yang ada di NTT di sana. Nah, kesempatan kali ini juga saya akan mewawancarai bagaimana kondisi sekarang dan bantuan seperti apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah yang ada di sana. Oke, yang pertama, kalau Mas Marian ini tempat tinggalnya di daerah mana dan dari pusat gempa itu apakah jauh? Itu. baik. Tadi sebelum saya menjawab itu saya ingin memperjelas dulu ya. Jadi kebetulan yang beredar di media itu memberitakan bahwa musibah gempa bumi ini terjadi di NTT. Tapi kalau misalnya kita telusuri lebih jauh, membaca dengan baik-baik di media yang beredar ataupun menonton podcast yang sudah diberitakan oleh teman-teman di luar sana, terjadinya gempa ini tepatnya di daratan Flores. Dan daratan Flores ini sendiri terbagi dari beberapa kabupaten. Iya. Nah, untuk saya sendiri, saya berasal dari Kabupaten Manggarai Barat. Dan untuk lokasi saya, tempat tinggal saya dengan pusat gempa kemarin itu kebetulan sangat jauh. Gitu. Jauh ya. Akan tetapi untuk dampaknya itu masih parah di daerah kami. Dan juga untuk gempa susulan juga memiliki kalau pusatnya itu sekitaran kami juga ada gempa susulan yang skalanya juga cukup besar. Bahkan pagi ini tadi gempanya kalau tidak salah 5,8 itu di daerah Manggarai Tengah. Jadi memang sampai saat ini ya gempa susulan masih ada gitu ya di sana. Ada, per hari ini ada. Yang terbesar berapa kemarin? 7,7. 7,7 ya? Ya. Oke. Nah, ini mungkin saya membayangkan juga banyak orang perantauan dari khususnya NTT, perantauan di Jogja ini juga lumayan banyak ya. Mungkin saya membayangkan bagaimana rasa khawatirnya dengan keluarga yang ada di sana. Ya. Nah, ini kalau komunikasi dengan keluarga itu sejauh mana sekarang? Untuk komunikasi pasca terjadinya gempa ini atau musibah ini memang agak terkendala ya, terutama ketika menggunakan WhatsApp gitu. Karena mungkin di daerahnya kami pasca terjadinya gempa ini jaringan listriknya terganggu satu, lalu jaringan untuk menunjang handphone ini terganggu, sehingga untuk komunikasi sendiri agak sulit sih. Karena saya mau menekankan kenapa agak sulit, karena kebetulan saya ini di Manggarai Baratnya, tepatnya di desa, saya di kecamatan. Ya. Kemudian ini saya penasaran juga bagaimana pemerintah bisa hadir di sana, memberikan dukungan seperti apa yang sudah dilakukan, khususnya di daerah Mas Mariano sendiri itu seperti apa? Baik, sejauh yang saya tahu berdasarkan media yang telah diberitakan hari-hari ini dan juga yang saya baca, untuk bantuan dari atau potensi dari pemerintah ini sudah banyak sebenarnya, baik dari pemerintah pusat maupun inisiatif dari beberapa pimpinan provinsi lain seperti DIY, NTB dengan Bali. Itu yang saya tahu ya. Mungkin ada yang di selain itu, tapi itu belum saya tahu ya. Gitu. Ketika ini saya kantongi, kebetulan saya baca. Jadi mereka telah memberikan sumbang baik dalam bentuk logistik seperti sembako, obat-obatan dan sejenisnya, dan juga pengiriman langsung dalam bentuk nominal uang yang nanti itu dibelanjakan untuk kepentingan korban-korban dari bencana gempa bumi di Flores tadi itu. Dan pemerintah pusat juga saat ini memiliki perhatian khusus terhadap musibah yang terjadi di NTT. Oke. Ya, mungkin korbannya juga lumayan banyak ya di sana. Ya. Kemarin juga aku pernah lihat di TikTok, di IG
Itu di YouTube juga itu ada ya kan yang mengirimkan bantuan berupa uang ataupun barang obat-obatan lah, itu banyak ya. Itu saya baca salah satunya ada Coach Justin, Ya. tahu ya, Ya. yang sering bola. Nah, itu berapa juta gitu ngirim ke sana. Ya. Kemudian ada banyak orang yang open donasi lah. Ya. Kemudian ada Ferry Irwandi, Ya. itu 4 miliar malah bahkan. Nah, itu kan banyak banget ya di sana. Harusnya ya bisa merata. Nah, itu gimana kalau yang dirasakan di tempatnya sendiri itu? Untuk pendistribusian Iya. bantuan. Iya. Jadi pertama kami sebagai orang Flores itu merasa bersyukur ya, karena ada begitu banyak orang baik yang menyutranya masing-masing, baik dalam bentuk sumbangan sembako ataupun support ataupun doa yang diperuntukkan untuk masyarakat Flores, terutama yang terkena dampak secara langsung. Gitu. Lalu untuk pendistribusian yang tanya kami, pendistribusian bantuan ini memang ada beberapa yang open donasi itu secara langsung terjun ke lapangan. Iya. Gitu. Dan sejauh ini banyak polemiknya yang beredar di media, di mana ada sebagian desa mengatakan bahwasanya per hari ini mereka masih belum mendapatkan bantuan sama sekali. Gitu ya. Nah, saya mengklaim bahwasanya belum adanya pemerataan menurut saya. Tapi setelah saya baca-baca lagi di beberapa media ini, ada yang mengatakan bahwasanya untuk pendistribusian bantuan baik logistik maupun obat-obatan ini berdasarkan dengan besarnya dampak yang terjadi di desa. Sehingga saya berpikir bahwa berarti desa yang mengklaim tidak mendapatkan bantuan sama sekali ini mungkin dari segi dampaknya mereka tidak terlalu berat. Gitu. Sehingga pemerintah setempat juga mengarahkan yang teman-teman yang berdonasi ini memang ke tempat-tempat yang memiliki risiko besar, yang dampaknya besar. Gitu. Tapi kalau dari segi akses jalannya, kemudian ya jalannya di sana itu kan ya mudah atau diakses atau gimana ya? Untuk jalur evakuasi maupun akses ke daerah-daerah yang terdampak ini, sangat kurang mendukung, yang kurang suportif. Kenapa begitu? Ada lokasi-lokasi yang jalannya itu tertutup oleh batu yang bergulir dari atas itu, sehingga akses jalannya itu terhalangi. Tapi pemerintah setempat itu langsung mengarahkan alat berat untuk supaya akses masyarakat ataupun akses bantuan-bantuan itu bisa tersalurkan ke desa-desa yang terdampak. Sehingga memang kalau ditanya apakah akses jalannya terganggu, memang kemarin sempat terganggu, tapi ini per hari ini udah diperbaiki untuk jalannya. Ya, berarti kan pemerintah di sana juga ikut andil, entah dari segi pembiayaan ataupun bantuan dari alat berat sudah dikerahkan gitu ya di sana. Gitu. Kemudian ini saya juga penasaran. Ini kan Mas Mariana kan salah satunya mahasiswa yang ada di Jogja, yang terdampak di sana lah. Biasanya juga kan mahasiswa dari NTT ke Jogja kan lumayan banyak ya. Itu apakah ada bantuan dari pemerintah ataupun seperti apa, bisa diceritakan? Kalau sejauh ini yang bagi mahasiswa ini, kalau di kampus sih belum ada ya. Kampus mana itu? Jangan gitu. Kalau dari pemerintah DIY sendiri ini sudah ada bantuan yang kami rasakan, di mana mereka menyumbangkan sembako ya untuk mahasiswa yang terdampak, mungkin untuk bertahan 1-2 minggu ke depan. Gitu. Oke, kalau dulu kan aku pernah lihat di berita-berita bahwa gempa ini kan pernah terjadi di dulu ya, atau gimana, bisa informasi yang didapat? Sejauh yang saya dapat mungkin belum lahir ya? Belum lahir sih. Saya kurang tahu soal itu ya. Mungkin udah pernah terjadi tapi saya belum tahu soal itu.
karena seumuran saya ini sampai hari ini saya belum pernah sih dengar soal Berarti gempa. sejauh sekarang ini kan yang dirasakan gempa paling tinggi lah skalanya itu sekarang ini. Iya, Karena kan kemarin saya baca itu pernah terjadi gempa di sana di NTT itu tahun 92 kalau nggak salah. oh 92 atau 96 itu 30 tahun yang lalu lah. iya, Itu pernah terjadi gempa segitu. Nah, mungkin ini adalah gempa yang kedua bisa dikatakan. Kemudian ini juga di pesisirnya. Ini saya 7,7 kan termasuk besar ya. iya, Termasuk besar dan potensi tsunami juga ada. Kemarin juga saya lihat itu sampai air laut surut. Nah, itu gimana? Kalau realnya di sana itu seperti apa sebenarnya? baik. Kebetulan terjadinya gempa yang tertinggi kemarin itu tepatnya di pagi hari ya, Ya. dan BMKG setempat maupun yang pusat ini mengklaim bahwasanya ada kemungkinan terjadinya tsunami. Tapi sejauh ini sih puji Tuhan belum ada ya untuk tsunami sendiri. Dan kalau ditanya lebih lanjut terjadinya pasang surut itu apakah ada? Ya ada. Kemarin itu sempat surut secara tiba-tiba habis itu naik sampai 2 meter, tapi nggak tsunami sampai ini kan itu Iya. menutupi. Berarti memang ada ya surutnya itu. Surut. Tapi memang puji Tuhan ya tidak sampai tsunami lah. Iya. Oke. Berarti kalau gempa susulan masih ada ya? Masih ada per hari ini, bahkan tadi pagi itu berdasarkan berita yang saya baca terjadi di titiknya itu di Kabupaten Manggarai itu di angka 5,8. Ya lumayan ya. Lumayan. Jadi lumayan. Oke. Pokoknya setiap hari di sana saya gempa. Kalau teman-teman mungkin melihat di beberapa media itu ada banyak titik-titik merah itu, titik gempa, tapi skala-skalanya itu variasi yang ada besar. Oke. Kemudian mungkin karena dari keluarga yang terdampak, mungkin ada pesan-pesan Oke. yang ada teman-teman yang di sana, keluarga yang di sana yang bisa disampaikan. Baik untuk sanak saudara dan sanak famili di sana, seluruh masyarakat Flores, kalau dari saya secara pribadi ya. Yang pertama untuk pesannya, kalau terjadi gempa susulan, utamakan lari ke tempat terbuka, gitu. Dan usahakan jauhi bangunan ataupun pohon besar, karena itu nanti kemungkinan besar menimpa kita. Sehingga pastikan ketika teman-teman merasa adanya gempa, lari ke tempat terbuka untuk berlindung diri. Itu yang pertama. Lalu yang kedua itu tentunya saya menyarankan selalu berdoa ya, karena saya rasa di tengah-tengah musibah itu penting sekali yang namanya berdoa, berbenah diri ya gitu. Dan jangan khawatir, saya yakin dan percaya untuk musibah ini akan cepat berlalu. Oke. Ya, mungkin dari saya sendiri juga semoga tim relawan yang ada di sana, bantuan yang di sana segera terdistribusikan dengan baik. Ya. Kemudian relawan-relawan juga diberi kesehatan, Ya. dan teman-teman yang ada di sana, keluarga di sana diberikan kesabaran gitu ya. Oke, mungkin ada satu pesan Iya, terutama bagi tenaga medis ya, dan juga relawan. Jadi yang pertama tenaga medis, saya menyampaikan terima kasih ya kepada tenaga medis, kan di tengah-tengah tingginya korban yang dilarikan ke rumah sakit dan juga menghadapi kondisi di mana fasilitas kesehatan baik itu rumah sakit mengalami kerusakan yang cukup besar, tapi mereka masih bisa mengatasi itu dengan memberikan pelayanan yang optimal. Maka dari itu tetap semangat untuk tenaga medis dan jangan lupa jaga kesehatan. Dan juga untuk teman-teman relawan di sana, semoga kalian juga dalam lindungan Tuhan ya tentunya, dan semangat. Dan juga tentunya doa kami selalu menyertai tenaga medis, tenaga relawan sekalian, dan juga masyarakat Flores pada umumnya. Oke, itu tadi disampaikan pesan yang disampaikan oleh Mas Mariano, semoga musibahnya segera berlalu gitu ya, intinya seperti itu. Ya mungkin itu dulu episode kita kali ini membahas update terkini perkembangan gempa di NTT. Nantikan lagi podcast-podcast kita
hanya di dua kepala, Kepala satu otak.